you should be. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur film Expendables 2. Bagi kalian yang belum nonton film yang pertamanya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, bagaimana lanjutannya? Tanpa banyak itu di awal, kita langsung saja gaskeun. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang tawanan yang sedang disiksa oleh pemimpin pemberontak yang ada di Nepal. Tak berselang lama, terlihat Barney dan pasukan Expendables-nya sedang menuju ke sana untuk membebaskan Sandra tersebut. Di sini, tim Expendables menerobos masuk tanpa kenal rasa takut. Satu persatu dari pemberontak itu berhasil dihabisi oleh tim Barney. Melihat para pemberontak mengerahkan sebuah helikopter perang, Barney langsung menghancurkannya dengan sebuah sepeda motor yang ada di dalam mobil. Kaisar, Yin, dan Gunner yang sudah di dalam markas, mereka dengan lincahnya menghabisi para pemberontak di sana. Ketua pemberontak yang mendengar suara keributan di luar, ia bergegas menghabisi nyawa tawanan yang sudah ia tangkap. Sesaat sebelum ia menghabisinya, Barney CS datang tepat waktu untuk menolong tawanan tersebut. Ternyata tawanan itu adalah Trench yang merupakan seorang mantan tim Expendable. Lalu Barney bertanya kepada Trench kenapa bisa tertangkap. Di sini Trench menjawab kalau ia ditangkap saat berusaha menyelamatkan nyawa seorang miliarder Cina. Barney yang mendengar hal itu sedikit terkejut, karena ia juga ditugaskan untuk menyelamatkan miliarder Cina itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Lee mengingatkannya untuk segera keluar dari sana, karena saat ini sudah lebih 20 detik dari rencana awal. Mendengar hal itu, mereka semua pun bergegas kabur dari sana. Di luar, ternyata para pemberontak sudah mengepung mereka. Tanpa kenal rasa takut, tim Expendables berhasil menembaki pemberontak sambil memanjat ke atas tower untuk melakukan Flying Fox. Sementara Trench yang sudah memiliki rencananya sendiri, ia memutuskan untuk pergi sendirian. Naas, Barney dan Lee terjatuh di hutan, sedangkan timnya yang lain berhasil sampai ke sebuah danau. Di sini, Barney dan Lee langsung dikepung oleh para pemberontak. Untungnya, Billy yang merupakan seorang penembak jarak jauh dari tim Expendables sudah berjaga di sebuah bukit dari awal misi ini dimulai. Dengan keahliannya sebagai penembak jarak jauh, Billy dengan mudah menembaki para pemberontak itu. Sedangkan tim Expendables yang tadi terjun ke danau, mereka menggunakan sebuah kapal. Nampak mereka dikejar oleh para pemberontak yang menggunakan kapal juga. Di sini Billy terus membantu timnya dari kejauhan. Sementara itu Barney dan Lee berhasil masuk ke pesawatnya. Setelah menerbangkan pesawatnya, Barney langsung menurunkannya ke atas permukaan air untuk menjemput tim Expendables. Namun salah satu pemberontak berhasil masuk ke pesawat tersebut. Mengetahui hal itu, Barney langsung menghabisinya. Setelah itu, para tim Expendables lain masuk ke pesawat Barney dengan menggunakan speedboat. Tak lama mereka dikejutkan oleh sekelompok musuh yang sudah menunggu mereka di atas bendungan. Untungnya pesawat Barney ini dilengkapi senjata yang mematikan, sehingga Barney dengan mudah menghabisi kelompok itu. Lalu Barney menerbangkan kembali pesawatnya untuk menjemput Billy. Malam harinya pesawat Barney sudah berada di Cina. Barney menugaskan Yin untuk mengantar miliarder itu pulang ke rumah. Saat ditanya oleh Gunner kapan Yin akan kembali, Yin menjawab kalau ia akan mencoba hidup baru di Cina. Setelah Yin turun, mereka pun pergi ke markasnya agar dapat beristirahat.
Keesokan harinya mereka berkumpul di sebuah bar untuk merayakan keberhasilannya. Di sini Barney mengejek Lee setelah melihat betapa centilnya pacar Lee. Saat sedang tertawa bersama, tiba-tiba Billy meminta Barney untuk mengobrol empat mata. Di sini Billy mengutarakan niatnya untuk berhenti dari tim Expendables mulai bulan depan. Ia berencana pensiun dari pekerjaannya karena akan menikah dengan pacarnya. Ia meminta Barney untuk tidak salah paham kepada dirinya. Mendengar hal itu, Barney menghormati keputusan Billy. Ia juga mengatakan kalau dirinya pasti akan memilih keputusan yang sama jika berada dalam posisi Billy. I don't want you to think that I'm deserting her. You know, I can afford to get her everything she deserves. Doing what you're doing. If I had to do it all over again at your age. Singkat cerita, Barney pun kembali ke markasnya. Sesampainya di sana, ia dihampiri oleh Crunch. Di sini, Crunch menyalahkan Barney karena di misi sebelumnya Barney malah membunuh James yang merupakan seorang anggota CIA. Ia menjelaskan sejahat apapun seorang anggota CIA tetap tidak boleh dibunuh. Sebagai gantinya, Crunch meminta Barney untuk menjalankan sebuah misi lagi. Jika Barney menolak, maka ia dan timnya akan dijebloskan ke dalam penjara. Crunch menjelaskan tentang misi yang harus dijalani Barney. Ia meminta Barney untuk mengambil sebuah barang dari pesawat Cina yang terjatuh di pegunungan Albania. Barang tersebut sangat berharga dan jangan sampai jatuh di tangan yang salah. Barang itu juga sudah disetting menggunakan teknologi tinggi yang memungkinkan kode aksesnya berubah setiap 2 menit sekali. Ia akan mengirim seorang wanita untuk membantu Barney dalam membuka kode aksesnya. Wanita tersebut bernama Maggie Chen. Crunch juga berpesan kalau Barney harus menjaga dan membawa Maggie Chen dalam keadaan selamat. Karena jika tidak, maka tim Expendables akan diburu dan dihabisi oleh anggota CIA. Setelah mendengar semua perkataan Crunch, Barney tidak punya pilihan lain selain menjalankan misi ini. Don't sell yourself short. Should be a walk in the park for you. Tak lama kemudian, Barney bertemu dengan Maggie Chen. Ternyata Maggie ini bukanlah wanita lemah seperti yang telah Barney bayangkan, melainkan Maggie adalah wanita yang memiliki pondasi militer. Where we're going is new. We don't know what to expect. I'm combat proficient. I don't need a babysitter. Keesokan harinya, tim Expendables bersama Maggie langsung pergi ke sebuah gunung di Albania. Sesampainya di sana, tim langsung mendaratkan pesawat, lalu melanjutkan mencari jatuhnya pesawat Cina dengan berjalan kaki. Di sini Barney memberi sebuah kehormatan kepada Billy yang akan pensiun untuk memimpin di depan. Mendengar hal itu, Billy dengan penuh semangat ia berlari mendahului para rekannya itu. Terlihat para tim Expendables begitu kagum melihat semangat dan stamina Billy yang luar biasa. Tak berselang lama mereka menemukan puing-puing pesawat yang terjatuh. Setelah mereka mengikuti puing-puing itu, akhirnya mereka sampai ke pesawat yang telah terjatuh. Di sini Barney menyuruh Billy untuk mencari posisi agar bisa melindungi timnya dari kejauhan. Gunner dan Tool berjaga di luar pesawat. Sedangkan Yali dan Caesar akan mencoba membuka dan menahan pintu pesawat yang di dalamnya ada barang tersebut. Kemudian Maggie bertugas untuk mengambil barang itu tepat ketika mereka menahan pintunya. Namun alat pemicu ledakan barang tersebut menyala. Maggie hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit untuk menonaktifkannya. Sementara Maggie terus berusaha. Barney mengingatkan Maggie agar ia cepat menonaktifkannya, karena ia dan Caesar sudah tidak kuat lagi menahan pintu tersebut. Tepat sebelum barang tersebut meledak, Maggie berhasil menonaktifkannya dan mengambil barang yang Crunch inginkan. Ketika mereka keluar dari pesawat, ternyata mereka sudah dikepung oleh kelompok bernama Shans yang juga menginginkan barang tersebut. Ketua kelompok itu bernama Jin, sedangkan orang kepercayaannya bernama Hector. Di sini mereka telah menangkap Billy yang sebelumnya berjaga di atas bukit. Jin awalnya meminta Barney dan timnya untuk membuang senjata mereka. Namun karena Barney bersikeras tidak mau membuangnya, Jin menyuruh Hector untuk menyayat dada Billy. Melihat hal itu, Barney akhirnya tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Kemudian Jin meminta Barney untuk menyerahkan barang yang sudah mereka ambil dari pesawat. Karena jika tidak, maka ia tidak akan segan-segan untuk menusuk jantung Billy. Maggie yang merasa khawatir, ia langsung berinisiatif untuk memberikan barang tersebut. Namun di sini, Lee meminta Maggie untuk memberikan barang itu kepadanya. Lalu Lee memberikan benda tersebut dengan cara diletakkan di atas tanah. Hal itu ia lakukan untuk merendahkan mereka. Tak terima akan hal itu, mereka pun meminta Lee untuk mengambil kembali dan memberikannya dengan sopan.
Setelah mendapatkan semua yang diinginkan, mereka meminta Barney dan timnya untuk menunduk ketika mereka dijemput oleh sebuah helikopter. Namun sebelum pergi, mereka malah membunuh Billy terlebih dahulu. Melihat satu rekannya tewas, Barney merasa sangat sedih dan frustasi. Ia kemudian menghampiri Maggie untuk menanyakan apa isi dari barang tersebut. Maggie menjelaskan kalau isi dari barang itu adalah cetak biru dari sebuah tambang, di mana cetak biru itu menunjukkan sebuah posisi plutonium di tambang tersebut. Diketahui kalau plutonium itu bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. This kid died so some dirtbag could make bombs. The mine was abandoned after the Cold War. No, I'm so sorry. Guess that didn't happen, did it? Setelah menguburkan Billy dengan layak, Barney memutuskan untuk melacak, menemukan, dan membunuh mereka. Di sisi lain, Jin kini mendaratkan helikopternya. Ia lalu melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tambang menggunakan mobil. Terlihat ratusan anak buah Jin berjaga di sekitar lokasi tambang. Di waktu yang sama, Crunch menghubungi Barney dan menanyakan tentang barang yang diinginkannya itu. Barney yang masih diliputi amarah atas kematian rekannya, ia menjawab Crunch dengan nada yang cukup tinggi. Ia mengatakan kalau barang tersebut telah dicuri. Namun ia menegaskan akan mengambil kembali barang tersebut sembari membalaskan dendam atas kematian rekannya. I warned you what would happen to you much if you pulled this shit again. So does payback. Sementara itu di tambang, ternyata Jin telah menculik para pria dewasa yang tinggal di lingkungan sekitar. Jin memaksa mereka untuk mengerahkan tenaganya dalam menambang. Bahkan Jin juga tak segan-segan untuk membunuh seseorang yang sudah tidak dianggap berguna. Karena sudah mendapatkan cetak biru lokasi plutonium, Jin meminta Hector untuk mendapatkan semua plutoniumnya dalam waktu 3 hari. I want the plutonium out in 3 days. Di sisi lain, Barney dan timnya saat ini telah mengetahui keberadaan mereka. Barney langsung menurunkan pesawatnya dan beralih ke sebuah mobil yang ada di sana. Barney kemudian mengunjungi sebuah bar untuk mencari informasi detail mengenai keberadaan Jin. Di dalam bar tersebut, Barney melihat banyak pria yang memiliki tato seperti Jin. Ketika pria itu menghampiri mereka, Barney dan Lil langsung menghabisinya. Setelah itu, Maggie masuk untuk melakukan tugasnya dalam mengorek informasi dari pria jangkung badak tersebut. Keesokan harinya, tim Expendable melanjutkan perjalanannya. Karena hari sudah senja, maka Barney memutuskan untuk beristirahat di sebuah kota tua yang tidak ada penduduknya. Setelah makan malam, terlihat Barney yang masih merasa bersalah atas kematian Billy. Do you think about the young man who died? I know. Not a good way to live. Pagi harinya, saat semua anggota tim sudah terbangun dan sedang merencanakan sebuah strategi, Gunner masih terlelap tidur dengan suara dengkuran yang sangat keras. Saat Kaisar akan menghirup udara segar di pagi hari, ia melihat sekelompok orang bersenjata yang menuju ke arahnya. Dengan cepat, Kaisar kembali masuk dan memperingatkan semuanya untuk tiarap. Adu tembak di antara kedua kelompok itu pun tak terhindarkan. Terlihat orang-orang bersenjata itu memiliki sebuah tank baja. Tepat saat tim Expendable terbojok, tiba-tiba ada yang membantu mereka menghabisi kelompok orang yang menyerangnya itu. Ternyata ia adalah Booker. Diketahui kalau Booker ini adalah seorang teman lama Barney. Di sini Barney meminta bantuan Booker untuk membantu menghabisi kelompok Suns. Nampak Booker menolak hal itu karena ia sudah terbiasa bekerja sendiri. Booker menyarankan Barney untuk pergi ke desa yang berada di ujung jalan, karena warga di sana sangat membenci kelompok Suns. Booker, you're the one people call a lone wolf? Hey, Booker, great to see you. Kemudian tim Expendable pun bergegas ke desa tersebut. Sesampainya di sana, mereka malah ditembaki oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu itu mengira kalau yang datang adalah kelompok Suns. Setelah mengetahui kalau itu bukanlah kelompok Suns, salah satu ibu-ibu langsung meminta maaf. Ia juga mengatakan kalau ia sangat membenci kelompok Suns. Karena sebelumnya ternyata kelompok Suns itu datang dan menawarkan sebuah pekerjaan. Saat pria dewasa pergi dengan kelompok Suns, ternyata mereka tak pernah kembali pulang.
Para penduduk ini meminta belas kasih Barney untuk membantu mereka. They told us there'd be good jobs, good money. For a long time we hear nothing. Some went, but nobody come back. Can't you stay and help? Di sisi lain, Hector mengabari Jean kalau ia telah mendapatkan sebagian plutoniumnya. Tak berselang lama, kelompok Sans mendatangi desa tersebut untuk membawa para remaja yang tersisa. Bahkan mereka juga mendatangi sebuah gereja untuk membawa pendeta dari gereja tersebut. Saat mereka mendekatinya, ternyata ia adalah Lee yang menyamar sebagai seorang pendeta. Dengan keahliannya, Lee melumpuhkan mereka satu persatu. Di luar, anggota tim Expendable pun menghabisi satu persatu anggota Sans. Rest in pieces. Sedangkan di tambang, setelah Jean mendapatkan seluruh plutonium yang ada, ia memerintahkan Hector untuk menghabisi semua pekerja tambang guna menghilangkan jejak. Singkat cerita, Barney dari kejauhan memantau kekuatan musuh. Ia juga melihat kalau musuh memiliki sebuah artileri yang dapat menghancurkan sebuah tank. Di sini, Barney memiliki sebuah ide yang akan membuat mereka berada di dalam tambang. Tim Expendables memakai sebuah pesawat untuk menghabisi para penjaga di luar. Setelah itu, Barney menabrakkan pesawatnya ke tambang tersebut. Lalu tim Expendable segera menghabisi para anggota Sans yang hendak mengeksekusi para warga. Ternyata di dalam tambang itu sudah dipasang beberapa bom oleh Jean. Dengan segera Jean meledakkan bom yang ada di tambang tersebut. Karena hal itu, tim Expendable dan para warga terjebak di dalam tambang. Gunner yang merupakan lulusan MIT jurusan kimia, ia segera membuat sebuah bom yang diracik dari bubuk mesiu dan kandungan asam sulfat. Get back! Come on. Better cover your ears. Namun bom yang diraciknya itu gagal dan tidak meledak. Tak berselang lama, sebuah dinding tambang dihancurkan dari luar oleh Trance yang juga datang ke sana untuk membalas budi kepada Barney. You almost had an idea. Para warga desa yang berhasil keluar dari tambang tersebut terlihat sangat bahagia karena mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Kemudian Barney juga kedatangan Crunch yang saat itu membawa sebuah helikopter. Di sini Crunch berniat membantu Barney mengejar dan menghabisi Jean. Singkat cerita, Jean saat ini sedang mengawasi konvoi yang membawa plutonium tersebut. Namun kini tim Expendables telah mencegatnya dan langsung menyerang kelompok Jean. Sayangnya Jean berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu ia bergegas menerobos masuk ke dalam bandara. Di sini Jean menyuruh anak buahnya untuk menaikkan plutonium tersebut ke dalam pesawat. Sedangkan ia dan anak buahnya yang lain akan menghadapi tim Expendables. Terlihat tim Expendables jauh lebih siap menghadapi kelompok Sans. Di sana juga nampak Booker yang datang untuk membantu Barney. Satu persatu anggota kelompok Sans berhasil dihabisi. Jean yang merasa terpojok, ia mencoba untuk kabur. Namun Barney yang melihat hal itu, ia segera mengejarnya. Sedangkan Crunch dan Trance menaiki sebuah mobil mini untuk menembaki anggota kelompok Sans. Terlihat Hector yang mencoba untuk melarikan diri. Namun ia dihampiri oleh Lee yang langsung mencoba menghentikannya. Duel mereka pun tak dapat terhindarkan. Setelah bersusah payah, akhirnya Lee berhasil menghabisi Hector. Barney yang mengetahui kalau Maggie terus mengikutinya, ia meminta Maggie untuk berjaga di luar.
Sedangkan ia sendiri akan masuk ke sebuah ruangan untuk menghabisi Jin. Barney juga berpesan jika nanti ia tidak keluar dan malah Jin yang keluar, maka Maggie harus segera menembakinya. Di dalam ruangan itu, Barney dan Jin saling adu tembak. Namun setelah peluru senjata Jin habis, ia menantang Barney untuk berduel. Ia juga terlihat terus memprovokasi Barney. Mendengar tantangan itu, Barney pun mengiyakannya. Di awal duel terlihat Barney begitu kewalahan menghadapi Jin. Bahkan Barney hampir saja terbunuh. Terlihat Barney terus diprovokasi oleh Jin tentang kematian Billy. Tidak terima dengan hal itu, Barney menjadi naik pitam dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Barney juga berhasil menghabisi Jin dengan sangat epik. Maggie yang dari tadi menunggu di luar dengan perasaan khawatir, ia langsung merasa lega setelah melihat yang keluar adalah Barney. Setelah itu, Crunch memberikan sebuah pesawat kecil untuk Barney dan timnya segera pulang. Singkat cerita, Barney mengirimkan sekotak uang dan sebuah surat untuk pacar Billy yang berada di Perancis. Kemudian terlihat Barney dan tim Expendables-nya melakukan sebuah cheese untuk memberikan penghormatan kepada Billy. Kemudian film pun bersambung. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Saya pamit undur diri, salam dari Hampura Film.